warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nisibel, kita lanjut lagi ke latihan soal sumatif tengah semester Gasal Bahasa Inggris kelas 7 tahun 2023 Kurikulum Merdeka. Kali ini saya akan membahas soal isainya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang soal pilihan ganda, sekarang kita akan latihan 5 soal isai soal tengah semester Bahasa Inggris kelas 7. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama ini tentang number. Ya, jadi tentang number, itu cardinal number dan juga ordinal number. Ya, kalau ordinal number ini biasanya diawali dengan kata-kata the sebelum titik-titiknya. Ordinal number ini kayak first, kemudian second, and then third, dan yang ada th-th-nya misalnya kayak fourth, ada th-nya, fifth, pakai th-th. Nah, ini adalah ordinal number. Sedangkan cardinal number ini utuh kayak angka biasanya murni. 1, 2, 3. Nah, biasanya ciri-cirinya cardinal number ini setelah titik-titik, ini ada kata benda, misalnya apples, ini ada tambahan s-nya di belakang. Nah, kita coba lihat jadi ciri-cirinya ya. Fokus ke titik-titiknya di sini. Ada verses, ini ada s-nya, berarti ini pakai cardinal number. Kita lihatnya di sini. Surah Al-Ikhlas consists of, surah Al-Ikhlas itu Qullahu Ahad ya. Kalau di Islam itu ada Qullahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ada 4 ayat. Berarti jawabannya adalah 4. Sedangkan Al-Fatihah ini adalah surah yang ke-1. 1 itu bahasa Inggrisnya yang pertama adalah first. Kita lanjut yang B. The 6th month of the year. Bulan ke-6, bacanya ke-6. Bulan ke-6 adalah bulan Juni. Bla bla bla, months of the year is November. November itu bulan keberapa sih? Ke-11. Ke-11 berarti tambahin dengan TH, berarti 11. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ini adalah menuliskan jam di dalam sentence. Ingat kalau menuliskan jam itu dimulai dari menit dulu baru jam. Yang pertama, 15. 15 itu adalah a quarter past. Jam berapa sih ini? 6. Berarti quarter past 6. Sekarang, 45. Sama-sama a quarter, tapi di sini pakainya 2. Berarti a quarter to. Tapi kalau 2 ini harus ditambahkan dengan 1 dulu. Plus 1. Jadi 8 tambah 1 adalah 9. 9 itu adalah 9. Berarti jawabannya adalah a quarter to 9. 3.30. 30 adalah a half past. Berapa ini? 3. A half past 3. Yang terakhir 9.12. Kalau 12 mah enak ya. Tinggal menitnya dulu. 12 adalah 12 past. Angka berapa sekarang? 9. 12 past 9. Next, soal nomor 3. Write a text talking about introduction yourself. Jadi kita disuruh untuk membuat introduction. Kita awali dulu dengan greeting. Kita bisa pakai misalnya hello, boleh. Setelah hello, kita lanjutkan dengan let me introduce myself. Jadi sebuah ungkapan perkenalan dulu. Let me introduce myself. Ya. Setelah itu baru mulai dong dengan namanya. Siapa nama? Misalnya, my name is Mahameru Abimana misalnya. Terus dimulai lagi dengan umur. Boleh, umurnya misalnya 17 tahun. I am 17 years old. Alamat, I live in Malang. Hobi bisa saja, silahkan. My hobby is drawing, menggambar. Cukup sampai di sini, nggak apa-apa. Atau misalnya boleh tambahin dengan misalnya my favorite food, boleh. I like
Misalnya kamu bilang I like Indomie, oh silahkan ya. Ini adalah contoh dari introduction yourself, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang lebih panjang, lebih kreatif juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Write a paragraph talking about your child activities in 5 sentences. You may use some of words in the box. Get up, dari kata get up artinya bangun. Ini kalimatnya acak ya, jadi nanti kamu bisa diurutin sendiri. Have breakfast itu sarapan. Go to bed itu pergi tidur. Go to school itu pergi ke sekolah. Study itu adalah belajar. Oke, kita urutin dulu dari get up dulu. Kita mulai karena ini paragraf, berarti kita nulisnya tidak per poin ya. Kita awali dulu dengan get up. Mudahnya adalah sebelum kata kerjanya kita tambahkan I aja di sini. I, langsung kita tuliskan kata pertama. I get up. Jam berapa? Misal at 4 PM. Saya bangun pagi jam 4 pagi. Setelah itu, kemudian, I tulis I. Kita tuliskan lagi di sini. Have breakfast at 6 AM misalnya. With my family. Setelah itu, biasanya setelah sarapan pergi ke sekolah. Tambahkan lagi aja. I go to school. Depan-depannya tinggal ditambahin I doang. I go to school at 6:30 misalnya, jam 6:30 PM by motorcycle. Fine. Di sekolah ngapain? Belajar dong. Kita tulis sebelum study tambahin I dulu. I study math and biology. Contohnya. Terakhir, kita kasih kalimat yang terakhir adalah I go to bed. At 9 PM, I tambahkan go to bed. Finish, selesai, sudah. Ini sudah jadi kalimat atau paragraf ini sudah jadi paragraf yang simple tentang daily activities. Kita lanjut ke soal yang kelima, make family tree. Kita lihat dulu di sini kita harus menaruh ya. Yang pertama, my grandfather. Ini ada kakeknya dulu, Mr. Abdul. Kakek itu letaknya di atas. Kita tulis di sini Abdul. And my grandmother Sumiah. Kita tulis di sini Sumiah. Ya. Yeah. They have 2 children. Mempunyai 2 anak. My mother, karena di sini anaknya adalah Yuna, itu adalah sebagai me. Berarti ibunya letaknya di sini atau di sini? Di sini dong. Mother, ini Alia. And Uncle Ulil, berarti karena anaknya 2, Alia sama Ulil, Ulilnya di sini. Son. My mother married my father. Abu, ini ayahnya. Abu, ya. They have 2 nice children. My brother Devin and Mizuna. Yuna di sini, saudaranya adalah si Devin. Devin tulis di sini. And then my uncle, Uncle Ulil, married with my aunt Rihanna. Kita tulis Rihanna di sini. Mempunyai 2 anak laki-laki, Hasan and Husain. Oke, nice people. Itu tadi adalah contoh 5 soal esai sumatif tengah semester kelas 7, kurikulum merdeka tahun 2023. Terima kasih sudah nonton. See you next time. Semoga bermanfaat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.